Tetapi dia untuk jabatan tertentu, upahnya rendah. Nah ini yang tidak dibenarkan. Kalau ada orang yang jabatan tertentu upahnya rendah di sini, nah ini yang harus mendapatkan upah lembur. Itu kebalikan. Nah inilah payungnya 102, sebetulnya jabatan tertentu yang seperti apa. Yang tidak terlepas yang saya katakan tadi, kita ke belakang. Jadi ini mempertegas lagi. Yang seperti apa sih yang setap tadi itu dipertanyakan di dalam rapat ini. Yang seperti apa yang setap itu, maka dipertegas. Oh yang dikatakan setap yang tadi upahnya ini. Oh di dalam Kepen 102 ini yang seperti ini loh mereka ini. Pemikir, pengendali, perencana, laksana. Loh kalau gitu semua pekerja pemikir, memang betul pemikir. Tapi dalam hal apa pemikir di sini? Dalam hal ada kepentingan daripada perusahaan. Oleh karena itu diberilah dia upah lebih besar. Kalau mau uji nanti bisa kita uji. Nah dengan ada aturan-aturan itu, maka selanjutnya diserahkan kepada siapa aturan itu? Jadi aturan itu diserahkan kepada pegawai pengawas ketenagakerjaan. Dari papan di sini ada 3 orang. Kebetulan yang hadir itulah yang mengawasi aturan. Nah sekarang kalau sudah ada ketentuan atau aturan harus bagaimana? Bapak-bapak harus komit terhadap aturan. Karena yang buat aturan ini bukan kami, Bapak. Semua perundangan yang ada itu bukan kami yang bikin. Bapak melalui SP, Apindo, pengusaha melalui Apindo. Ajukan, muncullah satu aturan. Kalau sudah oke, kami keluarkan yang namanya. Yang pertama kita harus komit. Yang kedua dengan adanya 102, kalau kita ini belum ini juga, ya ke depan kita perbaiki lagi. Bapak beri masukan nanti kepada yang lebih tinggi dari Bapak di pusat. Nah untuk selanjutnya kalau sudah jadi aturan, serahkan kepada pegawai pengawas, ya, karena dia yang punya wewenang. Jangan nanti masalah aturan ini Bapak tanyakan ke DPR, Bapak tanyakan kepada LSM yang bukan punya kewenangan. Dia pegawai pengawas lah segala macam. Ya, terus aturan ini tidak bisa diintervensi oleh masing-masing Bapak. Saya punya anggap seperti itu gak jalan-jalan. Jadi kira-kira seperti itulah yang dimaksud jabatan tertentu dalam hal ini yang tidak mendapatkan upah. Kembali kepada Junokal, kalau kebetulan dengan adanya aturan ini Pak, kedua ini saya melakukan inspeksi Pak. Saya lakukan inspeksi, pengawasan, pemeriksaan dengan didampingi oleh setempat. Ternyata di dalam Kepmen 234 ini, ya dikaitkan dengan 102 kemarin pada bulan Juli saya periksa Junokal. Dalam pelaksanaannya khusus untuk Junokal ternyata ada penyimpangan. Saya lihat apa? Nah khusus yang non-star di sini, saya lihat ada satu tunjangan yang belum dimasukkan, yaitu yang dikatakan dengan regional lawan atau tunjangan daerah. Maka saya kirim surat kepada perusahaan, tolong itu dimasukkan di dalam perhitungan upah lembur. Akhirnya Junokal laksanakan. Oke Pak Tajudin, sesuai dengan ketentuan, maka tunjangan daerah khususnya wilayah Kalimantan saya masukkan. Oke siap. Segera bayarkan dalam jangka 14 hari surat saya. Tanggal berapa waktu itu? Soalnya sampai sekarang Junokal belum melakukan itu. Mana Pak Hari? Kita tunggu sebentar Pak. Pak Hari, kebetulan dua aturan ini kan sudah keluar, maka saya adakan inspeksi ke Junokal ya Pak. Pada saat itu mengenai pelaksanaan waktu kerja dan waktu usaha sampai ke lokasi operasi. Ternyata ada hal yang prinsip saya temui di sini. Saya sekarang terbuka saja apa khususnya mengenai pelaksanaan waktu kerja. Yaitu di dalam perhitungan komponen upah ada salah satu yang tidak dimasukkan oleh Junokal, yaitu yang tadi Pak, tunjangan daerah atau maka di dalam surat saya karena itu temuan saya bilang, perusahaan tolong itu dimasukkan di dalam komponen di dalam perhitungan upah lembur. Akhirnya dijawab, yaitu pada tanggal saya adakan pemeriksaan itu pada tanggal berapa Pak? Mei ya Pak, akhir Mei. Nah, akhir Juni saya keluarkan surat bahwa segera itu realisasikan komponen upah ini, berikan kepada pekerja yang mustahil.
Terus dijawab suratnya oleh Pak Junokal, siap, saya akan laksanakan dan berlaku surut sesuai dengan yang berlaku. Bukan siap bayar. Saya masuk lagi, saya tanya, kapan ini siapnya? Nah, ternyata ada kendala dari Junokal, Pak Tajudin katanya, ternyata ini ada kendala. Tidak non-stop saja, yang sudah staf di sini, ya, yang punya jabatan tertentu ini menuntut karena dengan adanya 102 itu bertanggung juga kalau begitu berdapat kan begitu. Nah, sehingga ini tidak terrealisasi. Tapi pada intinya sesuai dengan surat ini siap untuk melaksanakan. Nah, oleh karena itu kami diundang bagaimana yang 102 ini yang punya jabatan tertentu apakah itu masuk atau tidak. Nah, menurut saya sebagaimana yang apa jelaskan bahwa ini tidak masuk. Jadi yang dilaksanakan yang ini. Ya kan, Pak? Karena saya sudah uji. Jadi sebentar Pak ya. Jadi bukan. Sebentar ya Pak. Nanti mungkin ada acara. Ya. Nah, seperti itu lah. Mungkin nanti kita akan lakukan seperti itu. Mungkin ada teman-teman senior saya yang menanyakan. Silakan. Teman-teman, silakan. Terima kasih. Ini yang senior-senior saya. Saya nggak senior, hanya kebetulan saya di provinsi sekarang. Ini yang senior saya. Jadi pada intinya seperti itu. Mungkin ada sedikit tambahan Pak ya. Ini saran aja untuk pihak perusahaan maupun stafnya untuk memikirkan mana sih yang jabatan tertentu, mana yang bisa mundur atau tidak. Saya rasa sedikit Pak, kita lihat seluruh organisasinya, kemudian juga di Kepken 102 disebutkan juga pemikir, perencana, pelaksana, pengendali dengan batas waktu yang tidak batas waktu. Nah, untuk menguji ini, saya pernah dapat pendidikan dari teknik penyidikan ya, untuk membuka suatu masalah. Kita uji kembali siapa orang yang duduk di sini, apa pekerjaannya, ya kan? Bahkan di mana dia lokasinya, dengan apa dia, mengapa dia kerja di situ, bagaimana dan pelaksanaan. Plus di sini masalah prestasi, balas prestasi untuk orang. Saya rasa dengan diuji dengan siapa si A, siapa si B, si C, apakah duduk sebagai pejabat tertentu akan terbuka semua. Dan itu aja mungkin tambahan saya ya. Karena ini untuk uji. Nah, kalau itu pemakan di Sumatera dahulu memenuhi syarat bahwa itu yang dikatakan dulu si adik depan babi kalau istilah pendidikan ya, itu akan jelas sekali, biarpun sulitnya akan terbongkar. Ya. Itu saya rasa untuk memasukkan unsur siapa sih yang sebenarnya jabatan, siapa yang berhak sih, kan kelihatan Pak. Saya rasa itu aja Pak yang saya sampaikan. Terima kasih. Pak Nawi, mungkin bisa tambahkan. Oke, kalau nah, kembali lagi kepada Junokal. Ya apa yang saya katakan tadi, di Junokal ini khusus yang kategori staf tadi itu atau jabatan itu kan mestinya nggak dapat lembur. Tapi di sini kok ini saya bandingkan dengan perusahaan lain ya. Kok di sini ada yang namanya JKK, apa? Wah, ini menguntungkan lagi. Artinya yang staf tadi Pak Maman, itu mereka diberikan lagi yang namanya kompensasi kelebihan jam kerja. Betul ya Pak? Ya. Mungkin itu yang Pak. Baik, terima kasih. Mungkin ini kita buka aja dengan tanya jawab saja. Jadi Pak Selamat tadi sudah lupa pertanyaan. lupa tadi sebenarnya gini. Tadi saya mengatakan jadi yang mendapatkan karena keluarnya Permen 234 itu. Jadi bukan karena NS itu yang berat. Istilah Pak tadi menuntut gitu. Kita bukan menuntut, tapi kita meminta hak kita dengan adanya keluar Permen 234. Ini perlu saya luruskan, jadi bukan menuntut Pak, meminta hak kita adanya Permen tersebut itu.
Nah, mungkin untuk akan lebih jelasnya lagi Pak Sugeng mungkin akan bisa silakan mungkin masalah 234 yang berkaitan dengan 102. Ya, Bapak masuk kriteria apa? Sementara ini menurut Bung Nokal apa?